Di saat timnas Indonesia gencar melakukan naturalisasi pemain, pemain keturunan yang akan dinaturalisasi oleh timnas Indonesia memiliki kriteria yang sangat ketat. Ya, pemain tersebut harus bermain di kompetisi level atas Eropa. Pemain tersebut adalah pemain grade A Eropa. Pemain tersebut harus masih muda. Pemain tersebut harus mempunyai masa depan yang cerah. Ya, pemain tersebut sedang bagus-bagusnya di klubnya. Pemain tersebut mempunyai masa depan yang cerah di klubnya. Ya, itu adalah persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh PSSI untuk menaturalisasi pemain-pemain timnas Indonesia, pemain-pemain yang akan membela timnas Indonesia. Di sisi lain timnas Malaysia juga melakukan naturalisasi. Setelah sebelumnya mereka menaturalisasi pemain-pemain yang berkompetisi di dalam negerinya, ya, di kompetisi Malaysia. Ya. Setelah sebelumnya mereka menaturalisasi pemain-pemain keturunan mereka yang berkompetisi di Liga Malaysia atau pemain-pemain yang sudah lama berkarir di Malaysia. Sekarang mereka abroad. Sekarang mereka naik kelas. Ya, mereka menaturalisasi pemain keturunan yang bermain di kompetisi Eropa. Ya, seperti Hector Hevel yang bermain di Divisi 2 Liga Portugal. Dan sekarang terbaru ada Gabriel Palermo yang bermain di Liga Spanyol. Ya, tetapi di divisi keempat. Nah, mengapa Malaysia ini terlihat asal comot, asal mendapatkan pemain Eropa, tetapi tidak melihat kualitas, ya, tidak memiliki arah yang jelas, pemain mana yang harus mereka ambil, kualitas mana yang harus mereka ambil. Mereka hanya ingin menaturalisasi pemain yang penting dari Eropa, walaupun itu ada di grade paling bawah. Gabriel Palermo ini hanya memiliki nilai pasar 869 juta, sangat jauh di bawah nilai rata-rata pemain lokal Malaysia. Ya, bahkan pemain lokal Malaysia yang ada jauh di atas Gabriel Palermo ini tidak dipanggil oleh timnas Malaysia, tetapi malah Malaysia menaturalisasi Gabriel Palermo untuk membela timnas Malaysia. Mengapa? Mengapa Malaysia seperti itu? Mengapa Malaysia tidak memiliki arah tujuan yang jelas? Ya, mengapa mereka tidak bisa menaturalisasi pemain-pemain yang grade A di Eropa? Ya, mari kita bahas. Halo sahabat Sport News Indonesia, kembali lagi di channel Sport News Indonesia. Ya, Asosiasi Sepak Bola Malaysia atau FAM Malaysia, ya, mengumumkan 38 pemain untuk mengikuti pemusatan latihan atau training center, ya, timnas Malaysia pada akhir Mei ini. Ya, training center ini untuk menghadapi kualifikasi Piala Asia 2027 terdekat. Malaysia akan berhadapan dengan Vietnam, ya, dalam lanjutan laga kualifikasi Piala Asia 2027. Ya, yang menarik dari 38 pemain ini ada 2 pemain naturalisasi anyar, ya. Tapi yang pertama, ya, ada Hector Hevel yang sebenarnya ini sudah melakukan debut, ya, saat kualifikasi Piala Asia kemarin. Dan yang kedua, ada pemain baru yang baru saja dinaturalisasi, yaitu Gabriel Palermo. Yang menarik dari sisi Gabriel Palermo ini adalah pemain ini masih muda, masih 23 tahun dan berkompetisi di Liga Spanyol. Nah, tapi jangan harap itu La Liga, ya, atau divisi kedua Spanyol. Pemain ini bermain di kompetisi divisi keempat Liga Spanyol, ya, tepatnya di CD Tenerife B, ya, Segunda Federation Liga Spanyol atau divisi keempat Liga Spanyol, dan memiliki nilai pasar yang sangat rendah untuk ukuran pemain nasional, ya, yaitu 869,08 juta. Ya, pemainnya sebenarnya untuk ukuran
23 tahun dengan nilai pasar 869 juta ini termasuk sangat kecil. Ya, kecuali memang belum turun di kompetisi profesional ya. Seperti misalkan kemarin pas Indonesia naturalisasi Rafael Strike ya. Itu Rafael Strike dulu pas dinaturalisasi nilai pasarnya sangat kecil karena belum turun di kompetisi profesional. Nah, tapi ini sudah 23 tahun. Nilai pasarnya masih di bawah 1M dan ini sangat jauh ya dari nilai rata-rata pemain Malaysia aja ya. Pemain-pemain Malaysia yang berkompetisi di kompetisi Malaysia rata-rata kan di atas 1M pasarannya untuk usia segitu. Dan tapi mengapa Malaysia tetap ya menaturalisasi Gabriel Palermo ini yang memiliki nilai pasar sangat rendah dan mencerminkan kualitas dari Gabriel Palermo ini yang memiliki posisi di back bagian kiri ya. Ya. Mengapa Malaysia seperti itu? Ya, kita ingat ya, kalau berkaca kepada timnas Indonesia, Indonesia juga pernah menaturalisasi pemain yang grade-nya jauh di bawah, yaitu ada Kim Jeffrey Kurniawan yang bermain di divisi keempat Liga Jerman kala itu. Tapi kan tidak memberikan kontribusi yang maksimal buat timnas Indonesia. Dan dari sekian kegagalan Indonesia menaturalisasi pemain-pemain yang bermain di kompetisi Indonesia, yang bermain di kompetisi Eropa tetapi bukan grade A. Nah, sekarang Indonesia memiliki kejelasan dalam hal menaturalisasi pemain. Pemain tersebut harus grade A, ya. Pemain tersebut harus memiliki masa depan yang panjang untuk timnas Indonesia. Pemain tersebut memiliki masa depan yang cerah. Ya. Indonesia sekarang sudah melihat itu, tetapi mengapa Malaysia tidak melihat itu? Mereka hanya ingin menaturalisasi pemain yang bermain di Eropa. Apakah itu hanya untuk menunjukkan kepada dunia? Apakah itu hanya untuk sekedar gengsi untuk timnas Malaysia diperkuat oleh pemain naturalisasi yang bermain di Liga Spanyol walaupun divisi 4? Kenapa mereka tidak mencari pemain-pemain yang bermain di divisi 2, misalkan divisi 2 Liga Spanyol, divisi 2 Liga Inggris atau divisi 3 Liga Inggris? Itu masih memungkinkan lah, itu masih baik, itu masih bagus, masih worth it ya. Tetapi ini divisi keempatnya ya, divisi keempat Liga Spanyol, dan saya yakin ini tidak akan memberikan kontribusi yang baik buat Malaysia ya. Mending mereka pakai pemain lokal sendiri ya, kalau misalkan hanya pemain naturalisasi liganya keempat Spanyol. Ya, Indonesia bisa ya, bisa mencari pemain grade A. Kenapa Malaysia tidak bisa? Pemain Indonesia banyak sekali di Belanda. Pemain Malaysia juga banyak sekali yang bermain di Liga Inggris karena Malaysia jajahan Inggris. Ya. Tapi mengapa? Ya, mengapa mereka tidak melakukan itu? Apakah mereka tidak bisa? Ya jelas ya, mereka kesulitan mencari pemain naturalisasi grade A karena prestasi timnas Malaysia yang tidak lolos ke putaran ketiga Piala Dunia. Sedangkan pemain-pemain internasional, pemain-pemamaan grade A ya memiliki cita-cita untuk bermain di Piala Dunia, sedangkan bermain di timnas Malaysia kesempatan itu tertutup. Ya, mereka tidak bisa bermain di Piala Dunia setidaknya untuk 2026. Berbeda halnya dengan timnas Indonesia. Timnas Indonesia masih berpeluang lolos ke Piala Dunia. Bahkan Indonesia sangat besar sekali peluangnya untuk lolos ke putaran keempat dan selangkah lagi lolos ke Piala Dunia. Dan itu yang menjadi tujuan pemain-pemain grade A di Eropa, pemain-pemain keturunan Indonesia di Eropa ingin membela timnas Indonesia. Itu salah satu alasannya mengapa Indonesia sekarang menjadi magnet yang sangat menarik buat pemain-pemain grade A. Bahkan dulu pemain-pemain yang tidak mengakui Indonesia ya seakan menyembunyikan identitas mereka. Mereka adalah keturunan Indonesia. Sekarang sangat banyak sekali bermunculan. Mereka mengaku memiliki
darah Indonesia. Mereka mengaku ingin bermain untuk timnas Indonesia. Ya. Tapi PSSI kan memiliki kriteria untuk siapa saja yang bisa dinaturalisasi, siapa saja yang bisa dinaturalisasi untuk membela timnas Indonesia. Ya, tidak semua orang, tidak semua pemain sepak bola yang memiliki darah Indonesia bisa bermain untuk timnas Indonesia. Ya, PSSI memiliki kriteria yang sangat ketat. Ya, walaupun banyak yang mengaku keturunan Indonesia ingin bermain untuk timnas Indonesia, ya semua pemain Indonesia ingin seperti itu. Tetapi PSSI memiliki kriteria-kriteria yang sangat ketat, kriteria-kriteria yang sangat tinggi. Dan itu tidak dimiliki oleh FAM Malaysia. Ya mudah-mudahan nanti Malaysia juga bisa mengikuti Indonesia, karena kita juga ingin ya tim-tim di Asia Tenggara ini maju, bukan saja menjadi buangan ya pemain-pemain yang ingin membela timnas dan ingin berprestasi di Asia Tenggara, ya pemain-pemain dari Eropa, ya mereka tidak hanya pemain-pemain Eropa yang kelasnya grade C, grade D, yang ingin membela timnas harus pergi ke Asia Tenggara, tetapi memang benar-benar mereka yang memiliki grade A, memiliki kompetisi yang bagus, ya memiliki kompetensi yang bagus, memiliki skill yang bagus. Mereka bermain untuk tim-tim di Asia Tenggara, ya. Dan ini impactnya sangat besar. Nanti tim-tim Asia Tenggara juga akan dilihat oleh dunia, akan disegani oleh dunia, tidak dipandang sebelah mata. Dan apabila nanti Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026, tentu itu akan mengangkat nama Asia Tenggara, akan mengharumkan nama Asia Tenggara. Oh, ada ya negara bagian di Asia yang selama ini tidak terlihat ikut berkompetisi di Piala Dunia. Indonesia bisa mengangkat Asia Tenggara. Ya. Ya mudah-mudahan ya Indonesia segera lolos ke Piala Dunia. Terdekat Indonesia harus mengalahkan Cina pada tanggal 5 Juni. Indonesia pasti bisa.